Isu pencucian uang senilai 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan. Terkait hal ini, Komite Nasional TPPU yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat untuk kelima kalinya pada Senin 10 April 2023. Dilansir dari Kompas.com, rapat tertutup yang digelar di Kantor Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak. Seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto selaku Wakil Komite Nasional TPPU, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku anggota Komite Nasional TPPU, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoni anggota Komite Nasional TPPU. Ada pula Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto selaku anggota Komite Nasional TPPU, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite Nasional TPPU. Setelah rapat, Komite Nasional TPPU menyampaikan konferensi pers terkait tindak lanjut dugaan TPPU di lingkungan Kemenku tersebut. Dalam konferensi pers Senin kemarin, Mahfud menyatakan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan. Data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani berasal dari sumber yang sama, yakni data agregat Laporan Hasil Analis atau LHA PPATK tahun 2009 hingga 2023. Menurut Mahfud, data tersebut terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda. Adapun keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai 349 triliun. Sebab sebelumnya Mahfud menyampaikan data yang berbeda dengan Sri Mulyani saat gelaran rapat dengan pendapat umum dengan Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023. Di mana dalam rapat tersebut Mahfud menyebutkan transaksi mencurigakan yang berkaitan langsung dengan pegawai Kemenku nilainya mencapai 35 triliun. Nilai ini menjadi berbeda dengan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni sebesar 3,8 triliun. Sementara itu, untuk menindaklanjuti temuan ini, pemerintah juga akan membentuk Satgas khusus. Mahfud mengatakan Satgas itu terdiri dari PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bareskrim Polri, dan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Termasuk pula bidang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Badan Intelijen Negara atau BIN, dan juga Kemenko Polhukam. Nantinya, Satgas akan menindaklanjuti laporan hasil analisis atau LHA atau laporan hasil pemeriksaan LHP dengan mekanisme case building atau membangun konstruksi khusus dari awal. Hasil pertemuan pagi ini sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat. Sekali lagi, data agregat. Data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya itu nilai yang mutlak. Yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023. Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda. Keseluruhan LHA, LHP yang mencapai 300 surat itu sama dengan total nilai transaksi agregat senilai lebih dari 340. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.